Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita sampai di hadis yang ketiga. Dibuka hadisnya karena ketika kita membaca matannya, ketika kita melihatnya, maka ini merupakan di antara cara agar kita bisa memahami apa yang ada di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dalam hadis arba'in ada yang diucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu apa di situ? Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi sebenarnya sama, itu menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan insyaallah, kita syarah dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah kunyah yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini, Bu, anaknya Umar bin Khattab. Jadi pada masa Rasulullah SAW itu ada 4 Abdullah. Yang pertama Abdullah ibnu Umar, yang kedua Abdullah ibni Mas'ud, yang ketiga Abdullah ibnu Abbas, yang keempat Abdullah bin Zubair. Keempat ini Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, mereka itu adalah para sahabi yang memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Subhanallah. Kalau kita lihat yang pertama Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu, teman-teman, adalah seorang laki-laki yang memang dari kecil, yang sekarang ada di dalam hadis kita itu, memang dari kecil dididik oleh ayahandanya, yaitu Umar bin Khattab, dengan pendidikan ilmu. Kita ingat kisahnya Abdullah ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bareng bersama para sahabatnya. Datanglah Umar membawa anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kira-kira pohon apa yang banyak membawa manfaat, yang semuanya itu terpakai? Maka ketika itu para sahabat diam, tidak ada yang menjawab. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pohon tersebut adalah kurma, maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, saya itu sebenarnya mau menjawab demikian, mau menjawab pohonnya pohon kurma, tapi saya segan untuk mengatakan jawaban karena di samping-samping saya itu ada para senior. Ini menunjukkan bahwasanya yang muda hendaklah menghormati yang lebih tua. Dan ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar ini, teman-teman, beliau juga termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Anak-anaknya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka itu anak-anak yang memang dididik untuk mencintai ilmu. Anak-anak yang memang dididik untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak heran kalau mereka itu adalah orang yang pertama kali duduk di majlis ilmu manakala tahu ada majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen anak-anak kita mencintai ilmu sebagaimana Abdullah bin Umar, sebagaimana Abdullah ya putranya Abu Bakar, sebagaimana Abdullah putranya Zubair, sebagaimana Abdullah putranya Abbas, maka terlebih dahulu kita yang duduk di majlis ilmu.
Karena para putranya para sahabi ini, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Zubair, ayah-ayahnya mereka itu memang yang duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Dan anak meniru. Kalau anak selalu melihat orang tuanya duduk di majelis ilmu, terutama kalau anak laki-laki, berarti dia pun akan senang duduk di majelis ilmu. Nah, Abdullah ibnu Umar adalah putranya Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Mas'ud, ya, itu yang terkenal dengan Ibnu Mas'ud, ya, seorang sahabil jalil, seorang sahabi yang mulia. Abdullah ibnu Abbas itu adalah putranya Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah SAW. Berarti Abdullah ibnu Abbas itu siapanya Rasulullah, Bu? Sepupunya Rasulullah SAW. Dan dulu Abdullah ibnu Abbas itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika Abdullah ibnu Abbas kecil, maka Rasulullah SAW membawa Abdullah bin Abbas dalam tunggangannya dan mengajarkan beberapa kalimat yang insya Allah nanti kita akan belajar kalimatnya di hadis Arba'in An-Nawawiyah, insya Allah. Kemudian yang terakhir Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair itu adalah putranya Zubair, ya, Zubair bin Awam. Siapa istrinya Zubair? Siapa ibunya Abdullah? Yang dia punya julukan Dzatun Natiqain, Dzatun Niqatain. Siapa? Ya, Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menikah dengan Zubair bin Awam, Masya Allah, ya. Dan punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Subhanallah teman-teman, para sahabi itu, mereka itu senang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa mereka senang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah dan Abdurrahman? Karena memang dua nama itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua nama yang memang aku cintai. Siapakah mereka? Abdullah dan Abdurrahman. Kalau di Arab itu, Bu, namanya Abdullah jadi panggilnya Abdullah. Beda lain, beda kata kalau di Indonesia. Namanya Abdullah dipanggilnya Dul. Namanya Abdurrahman dipanggilnya Man. Kemudian di sini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Lihat, di sini ada kata anhuma. Kenapa di sini tidak dikatakan anhu? Ibu tahu? Huma ini kalau dalam bahasa Arab itu untuk dua. Huwa itu satu. Hum ini banyak. Kalau untuk perempuan, hiya, huma, hunna. Ini namanya dhamir, Bu, dalam bahasa Arab. Nah, di situ disebutkan huma kan, Bu, ya? An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berarti berapa? Dua. Yang dimaksud dua ini adalah Abdullah dan ayahnya Umar bin Al-Khattab. Nah, dua-duanya Abdullah dan Umar bin Khattab ini sahabi. Coba saya mau tanya lagi, sahabi itu pengertian sahabi itu apa, Bu? Kan di sini disebutkan radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud radhiyallahu anhuma itu adalah Abdullah dan bapaknya Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Kenapa disebutkan, kenapa didoakan semoga Allah meridhai mereka berdua? Karena dua-duanya itu sahabi, sahabat. Sekarang siapa yang tahu definisi sahabat atau definisi sahabi? Teman dekat. Sahabinya Rasulullah SAW berarti betul sahabat itu teman dekat, betul, Bu. Lebih spesifik lagi, sahabatnya Rasulullah SAW itu siapa definisinya? Betul, pernah bertemu dengan Rasulullah. Apakah itu cukup atau ada lagi? Selalu bersama-sama Rasulullah, betul. Ada lagi? Mengikuti apapun yang diajarkan Rasulullah, betul. Ada lagi? Mengambil ilmu langsung dari Rasulullah, betul. Ada lagi? Intinya belum kesebut, makanya saya katakan ada lagi, betul, Bu, hidup bersama Rasulullah. Tidaklah disebut sahabi kalau memenuhi kriteria ini, ya, Bu. Yang pertama, hidup di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, bukan hanya hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi dia pun harus beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau hanya hidup di zaman Rasulullah, Abu Lahab juga hidup di zaman Rasulullah SAW. Tapi karena Abu Lahab tidak beriman, maka tidak disebut sebagai sahabi. Jadi yang kedua adalah beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup pada zaman Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Karena tidak disebut sebagai seorang sahabi kalau dia beriman kepada Rasulullah SAW,
hidup pada zaman Rasulullah SAW tapi tidak meninggal dalam keadaan beriman. Ada nggak orang-orang yang murtad pada zaman Rasulullah SAW? Banyak, ya. Dan yang terakhir, tidak harus melihat Rasulullah SAW. Hidup di masanya itu sudah cukup, ya, dikatakan sebagai seorang sahabi kalau dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Kenapa saya katakan tidak mesti melihat? Karena ada seorang sahabi, Ibnu Ummi Maktum, yang mana beliau adalah orang yang tunanetra, tapi beliau tetap disebut sebagai seorang sahabi. Berarti kalau ada orang hidup pada zaman setelah Rasulullah SAW wafat disebut sahabi, bukan? Kalau ada orang lahir pada masa setelah generasi Rasulullah SAW di generasi tabi'in, berarti itu seorang sahabi atau bukan? Bukan, ya. Berarti itu disebut sebagai seorang tabi'in. Nanti generasi setelah tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in. Yang kedua, ini yang paling pokok, Bu. Bukan hanya hidup di zaman Rasulullah, tapi dia harus beriman. Ini kuncinya, harus ada apa, Bu? Iman. Karena kalau nggak beriman bukan disebut sebagai seorang sahabi. Abu Lahab bukan disebut sebagai seorang sahabi. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dengan iman. Dan yang keempat, tidak disyaratkan melihat. Karena ada beberapa definisi kalau ibu temukan di kitab-kitab itu yang mensyaratkan harus melihat. Ya. Padahal ada Ibnu Ummi Maktum, di situ beliau tidak bisa melihat karena memang beliau tunanetra. Yang di dalam Al-Quran, dalam surat Abasa wa Tawalla, pernah dengar Abasa wa Tawalla? Itu turun kepada Rasulullah SAW berhubungan dengan siapa, Bu? Dengan Ibnu Ummi Maktum. Ya, maka Ibnu Ummi Maktum tunanetra, tapi beliau tetap disebut sebagai seorang sahabi. Maka syarat yang keempat, yang benar, pengertian sahabi itu tidak harus dapat melihat, tapi bisa hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW, beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman. Baik, kita lanjut ya, Bu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya berarti Abdullah bin Umar ketika itu berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mendengar. Al-Islamu buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadat. Nanti kita rinci satu-satu. Yang kedua, wa iqamus salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat. Yang keempat, wa hajjil bait. 4, hajjil bait. Wa saumi Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan. Coba ibu buka hadis yang kedua. Perhatikan baik-baik. Terutama dalam kata ketika malaikat Jibril bertanya, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketemu, Bu? Coba perhatikan ya. Hadis yang kedua itu urutannya bagaimana? Syahadat, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Coba ibu perhatikan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, apa dulu? Syahadat. Yang kedua, iqamis salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, berpuasa. Lihat ibu, ada perbedaan di mana? Ini haji dulu, baru ini berpuasa ya. Ini puasa dulu, baru haji ya. Nah, ketika di hadis yang ketiga ini, ketika penyebutan syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa, itu penyebutan yang bukan berurutan, bukan secara tartib. Misalnya, di hadis yang ketiga itu penyebutan secara acak, berbeda dengan hadis yang kedua. Contoh misalnya nih, ya, Universitas Mutiin misalnya ya. Besok Universitas Mutiin itu punya jurusan-jurusan, punya fakultas, begitu kan? Kalau universitas, Bu Mus sebagai rektornya. Misal, Bu Yuni tanya ke Bu Mus di Universitas Mutiin itu ada jurusan apa? Bu Mus ngacak, Bu Mus fakultasnya ada tarbiyah misalnya. Kalau memang itu jurusan-jurusan ke Islam ya, ada dakwah, ada usuluddin, ada syariah. Tapi bukan berarti urutan itu menandakan
Yang pertama kali disebut oleh Bu Mus ketika Bu Mus mengatakan tarbiyah gitu ya, syariah, usuluddin itu yang paling unggul. Ini hanya urutan secara acak yang Bu Mus katakan. Itu yang dimaksud dengan hadis yang ketiga. Tapi hadis yang kedua, ketika Rasulullah SAW menyebutkan adanya syahadat, adanya salat, adanya zakat, adanya puasa, dan adanya haji, itu berurutan. Kita bisa lihat waktunya. Ya, waktunya pertama syahadat itu yang paling urgent, yang paling penting. Yang kedua salat. Salat itu setiap hari kita lakukan. Yang ketiga zakat. Zakat juga sebenarnya kalau zakat mal itu tidak harus pada bulan Ramadan. Kalau sudah mencapai nisabnya, maka dia harus mencapai haulnya, mencapai waktunya, zamannya, maka dia harus membayarnya. Yang keempat adalah puasa karena di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah haji karena di bulan Dzulhijjah. Jadi urutan ini bisa kita lihat dari yang paling penting, terpenting, dan paling penting. Maksudnya begini, orang disebut Islam itu tiketnya apa? Syahadat. Orang kalau sudah zahirnya mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus percaya bahwasanya dia orang muslim. Sampai-sampai dulu pernah kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW itu ada syahadat atau ada orang yang dia berperang musuh Islam, kemudian setelah menghadapi orang Islam, si musuh Islam ini bersyahadat. Maka kata yang muslim ini, dia itu syahadatnya karena takut, ya dibunuhlah orang ini. Sampailah kabar kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melarangnya untuk dibunuh. Kenapa? Karena memang dohirnya dia sudah masuk ke dalam Islam. Jadi barang siapa ibu-ibu yang memang ibu-ibu tahu dia telah bersyahadat, artinya dia sudah mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Nggak usah kita bersuudzon, nggak usah kita, nah kan dia kan takutnya karena perang misalnya, karena di depan dia cuma ngomong syahadat, itu urusannya nanti dengan Allah. Kalau memang ternyata dia mengucapkan di lisannya syahadat, tapi ternyata di dalam hatinya membenci Islam, maka itu tergolong ke dalam orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling dalam. Kalau ada orang dia mengatakan saya seorang muslim, saya bersyahadat, saya salat di masjid, saya menghadap kiblat, tapi ternyata mulutnya, lihat ya Bu, mulutnya di zaman sekarang banyak. Mulutnya selalu membenci, misalnya membenci orang-orang yang belajar mengaji, membenci orang-orang yang ada membuka majlis-majlis ilmu, membenci muslim itu sendiri, membenci para ulama, membenci para ahlul ilm, maka ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik. Karena banyak di zaman sekarang yang mengaku dirinya muslim, tapi ternyata perkataannya mengatakan sholat itu tidak wajib, perkataannya mengatakan bahwasanya haji itu bukan hanya di bulan Dzulhijjah. Subhanallah Bu, semakin hari semakin kelihatan orang-orang yang membenci kaum muslimin padahal mereka adalah orang muslim. Jadi sekali lagi ya, barang siapa ibu-ibu yang tahu bahwasanya mereka adalah bersyahadat secara zahir, ya secara zahir itu secara tampak, maka akuilah mereka adalah saudara kita seiman. Dan kalau saudara kita seiman, artinya tidak boleh kita bunuh. Tidak boleh kita itu asal membunuh, asal ngebom itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau ada orang tidak beriman, kalau ada orang kafir, tapi dia dilindungi, maka kita tidak boleh juga yang namanya ngebom. Kita tidak boleh juga yang namanya bunuh-membunuh. Karena yang namanya di dalam Islam itu terlihat mana orang-orang yang memang berhak untuk dibunuh, mana yang tidak dibunuh. Dan itu semua dijelaskan secara gamblang. Kenapa saya katakan demikian ibu-ibu? Jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah dengan sekelompok orang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, yang ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini, akhirnya terjadilah fitnah, terjadilah orang-orang yang fobia terhadap Islam. Nah, itu yang paling ditakutkan.
Baik, jadi yang pertama itu apa, Bu? Syahadat. Syahadat ini memerlukan bukti. Apa buktinya, Bu? Ada 3 rukun. Yang pertama, mengakui dalam hati, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam yang berhak satu-satunya disembah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan, dalam hati dia mengakui. Yang kedua, lisan. Di lisan kita juga mengucapkan di dalam salat kita, di dalam tahiyat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga adalah dibuktikan dengan anggota badan, al-jawarih. Jadi orang disebut bersyahadat bukan hanya mengucapkan di lisan, bukan hanya mengakui dalam hati, tetapi lebih dari itu dia buktikan dengan salat, dia buktikan dengan puasa kalau Ramadan, dia buktikan dengan haji kalau dia mampu. Maka syahadat ini harus melakukan 3 hal ini, baru dia disebut sebagai orang yang bersyahadat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang namanya syahadat itu nanti ada pembagiannya. Itu ada nafyun, ada isbat. Nafyun itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Maksudnya seperti apa? Kenapa ada nafyun? Kenapa ada isbat? Orang disebut bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menafyikan, kalau dia meniadakan sesembahan selain Allah. Tapi kalau masih nyembah sesembahan selain Allah, maka itu belum dikatakan sebagai orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan sebagai orang yang benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isbat. Apa yang dimaksud dengan isbat? Yang dimaksud dengan isbat adalah menetapkan. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Jadi rukun syahadatain ini juga harus ada, nafyun wa isbat. Jadi tadi agama Islam itu dibangun berapa pondasi? 5. Misalnya ada bangunan ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini syahadat, ini salat, ini zakat, ini saum, ini haji. Kelima pondasi ini harus kuat. Barang siapa yang hilang runtuh pondasi pertama yaitu syahadat, maka Islamnya tidak ada. Bisa dipahami, Bu? Ada bangunan, ini 5 pondasi, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau salah satu dari pondasi, apalagi pondasi yang pertama yaitu syahadat, dia hilang dari seseorang, maka sudah jelas keislamannya tidak diakui. Misalnya dia mengucapkan, saya sudah tidak lagi mau beragama Islam, saya sudah tidak lagi mau menyembah Allah yang disembah misalnya dewa-dewa, berarti ini telah copot, telah hilang syahadatnya, berarti Islamnya tidak diakui lagi. Ini kalau syahadat. Pondasi yang kedua apa tadi? Yang kedua salat. Salat ini berbeda pendapat. Salat para ulama secara garis besar membagi ke dalam 2 hal. Yang pertama dia kufur, yang kedua dia muslim walakinna dzam atau ism. Dalam perkara salat itu sudah mafhum ya, Bu ya. Salat itu apa definisinya? Ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dan sudah ditentukan waktunya salat. Tidak bisa kita seenaknya sendiri salat. Dan juga salat itu pastinya dia ditentukan waktunya, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Balik lagi ke pelajaran fikih. Nanti ada definisi salat. Sehari semalam kita salat berapa kali, Bu? 5 kali. Berapa rakaat? 17 rakaat. Nah, kapan orang disebut kafir? Kapan orang disebut kufur? Ya, kalau ini lihat ya, Bu, semoga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau dia sudah mengatakan bahwasanya sholat itu hukumnya tidak wajib, disebut kufur kalau dia meniadakan kewajiban sholat atas dirinya. Contoh, ada orang bilang begini, bagi saya, misal, tapi bukan saya ya, misal, bagi saya sholat itu sudah tidak wajib ya. Yang wajib tuh bagi kalian yang masih level bawah. Kalau saya tuh levelnya level ma'rifat. Ini misal. Maka bagi orang yang dia mengatakan nanti saya sudah tidak lagi wajib sholat karena sudah levelnya ma'rifah. Kalau kita menurut orang-orang ma'rifah itu masih level bawah, masih level kroco. Maka orang yang mengatakan bahwasanya sholat tidak wajib, meniadakan kewajiban sholat atas dirinya, maka sesungguhnya dia telah kafir. Dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Ya, jumhurul ulama. Ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan ini jumhur
jumhurul ulama. Jadi kesepakatan ulama. Yang kedua, ini yang ada perbedaan. Ini ikhtilaful ulama. Yang kedua, itu ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan muslim tapi berdosa. Kapan itu? Yang mengatakan kafir kalau dia sudah tidak sholat semuanya. Sudah tidak ada lagi sholat. Semua sholat ditinggalkan. Baik itu sholat wajib, baik itu sholat Jumat, baik itu sholat-sholat Idain. Kalau dia sudah tidak sholat sama sekali, maka sebagian ulama mengatakan kafir. Sebagian ulama lagi mengatakan dosa besar, karena dia masih mengakui bahwasanya kewajiban sholat atas dirinya. Ini Bu, perkara yang penting nih Bu. Karena terkadang banyak orang mengatakan, misalnya contoh suaminya nggak sholat, langsung mengatakan dia kafir. Ya, hati-hati. Padahal yang namanya mengatakan dia adalah kafir itu syarat dan ketentuannya berlaku. Sampai syekh kami dari Yaman itu, saking pentingnya perkara tarikus sholah, namanya tarikus sholah. Ini membuat satu kitab Bu, satu buku, menjelaskan dari A sampai Z, membahas tentang perkara meninggalkan sholat. Karena kaum muslimin zaman sekarang banyak nggak yang meninggalkan sholat? Banyak. Ya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama kalau meninggalkan secara kuliah. Kuliah itu bukan kuliah di universitas. Kuliah itu secara seluruh, semuanya. Ada yang meninggalkannya secara ba'd, sebagian. Nah, ada nggak orang dia mengakui bahwasanya sholat itu wajib, tapi dia masih sholat Jumatan tok? Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Sudah nggak sholat 5 waktu tapi Jumatan hadir. Idain, sholat lebaran, masih hadir, ya kan? Karena merasa kalau misalnya jalan bareng-bareng ke tempat sholat, diajak sama anak istrinya, masa nggak mau? Masih sholat misalnya. Berarti ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ar-rajih, katanya yang dirojihkan adalah dia masih tetap muslim, tapi dia termasuk orang-orang yang memiliki dosa yang sangat besar. Dan ketahuilah ibu-ibu, yang namanya dosa, D-O-S-A, ini jangan pernah disepelekan. Karena yang namanya dosa itu kalau dia terus-menerus dilakukan tanpa bertaubat kepada Allah, lama-kelamaan masuk juga yang namanya ke jurang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam bab yang nanti tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita lakukan dosa untuk kita sepelekan. Ya, karena dosa itu akan terus meningkat kalau kita belum bertaubat. Yang ketiga, wa itaiz zakat ya. Nah, itauz zakah, membayar zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakatul fitr, ada zakatul mal. Subhanallah, saya itu merindukan untuk duduk di majelis ilmu kayak ibu loh. Saya sama seperti ibu, nyatet. Malah syekhnya itu ngomongnya lebih cepat. Kadang kita saking cepatnya syekh ngomong itu, kita punya buku khusus untuk oret-oretan. Nanti ada buku khusus yang memang sudah dirapikan, kita saling meminjamkan. Jadi menyempurnakan catatan tuh dengan beberapa buku, baru kemudian kita catat kembali dengan rapi. Yaitu perjuangan thalabul ilm. Dan subhanallah, orang menuntut ilmu tuh begini. Harus nyatat, harus proses, berjuang. Bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu, tertawa kesana kemari, dan setelah itu bubar. Ya, jadi memang harus butuh perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rasa kepada ibu, di mana ibu tuh rindu dengan duduk di majelis ilmu. Ya. Dan subhanallah, kita orang yang sudah diberikan ilmu, rizki ilmu dari Allah, itu pasti kelak akan merindukan di mana masa-masa kita belajar. Baik, zakatul fitr, zakatul mal, ada yang tahu bedanya apa? Bedanya zakatul fitr itu sifatnya wajib. Wajib untuk siapa? Yang pertama untuk sebagai seorang muslim. Yang kedua baligh. Yang ketiga hur, merdeka. Yang keempat tidak gila, akal, berakal. Karena orang gila tidak wajib zakatul fitr. Nah, ini syaratnya. Jadi zakatul fitr itu dia harus sebagai seorang muslim, dia juga harus balik, dia juga harus merdeka dan berakal. Baik, nah dibayarkannya di bulan Ramadan. Ya, zamannya ya Bu, waktunya ya. Ini adalah zakatul fitr. Zakatul mal wajib kepada siapa Bu? Wajib kepada orang-orang yang telah mencapai nisab dan haul. Orang-orang yang punya harta, yang sudah mencapai nisab dan haul. Haul itu masa, nisab itu harta. Nisab itu banyaknya, haul itu zamannya. Nah, pembahasan ini akan lebih
detail lagi, ibu-ibu bisa dapatkan di pelajaran fikih. Nanti dipelajari bahwasanya harta apa saja yang perlu dizakati dan harta apa saja yang tidak perlu dizakati. Semuanya ada di dalam pelajaran fikih. Baik, kemudian wa hajjil bait. Nah, yang kelima adalah wa hajjil baiti. Hajjul bait adalah haji ke Baitullah. Dan ini ibu-ibu bagi orang yang mampu. Orang yang mampu ini termasuk di dalamnya dia punya harta, dia punya mahram. Ingat, mahram ini termasuk dari syarat yang harus dipenuhi untuk berhaji. Dan yang ketiga, kalau bagi bapak-bapak, dia harus punya sesuatu yang ditinggalkan untuk anak istrinya kalau mau berhaji, bekal. Dimana kalau anak istrinya ditinggal haji, itu anak istrinya tidak minta-minta. Dia ada berapa tadi syaratnya, Bu? Mampu itu 3. Mampu dia punya harta, mampu kalau bagi seorang wanita dia ada mahramnya. Yang ketiga, mampu bagi seorang bapak untuk meninggalkan harta yang dia tinggalkan selama perjalanan haji untuk anak dan istrinya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita menyepelekan dari yang namanya berhaji. Karena ada kisah ya suami istri yang waktu mudanya itu mampu dalam segi harta, sudah ada mahramnya, tapi menunda hajinya. Tahu menunda? Nanti aja. Giliran sudah pensiun, giliran sudah tidak lagi bekerja karena pensiun dini, dia menyesal. Kenapa dulu tidak haji? Kenapa dulu waktu masih ada uang tidak berhaji? Subhanallah. Maka saya nasihatkan untuk teman-teman dan diri saya semuanya, apabila memang sudah ada kemampuan dari segi mal, dari segi harta untuk berhaji, disegerakan. Karena ini adalah rukun Islam. Apa? Rukun Islam. Dan Allah Maha tahu. Allah tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Allah paham siapa yang orang-orang mau berhaji dan siapa yang tidak mau. Kalau ada orang yang mau berhaji, benar-benar kesungguhan di dalam hatinya, maka Allah akan mampukan. Dan tidak semua orang yang dia bisa berhaji Allah panggil. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang Allah sudah mampukan dengan caranya, Allah bisa berangkat ke Baitullah. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu, saudariku yang hadir di majlis yang mulia pada pagi hari ini, kelak Allah mampukan untuk berangkat ke Baitul Haram, dimampukan untuk berhaji ke Baitullah bersama keluarga besarnya. Amin. Allahumma amin. Nanti syarat-syarat haji itu juga dibahas di dalam kitab fikih tentang bab haji. Yang pasti ini yang harus kita ingat dan kita ketahui mendasar, bahwasanya haji itu ada di bulan Dzul Hijjah, dan ini sudah kesepakatan para ulama. Karena di Indonesia kita yang tercinta ada orang yang mau mengutak-ngutik tentang bulan haji. Ada yang mengatakan kalau haji bulan Dzul Hijjah semuanya jadinya padat merayap di kota Mekah. Coba kalau hajinya nggak bulan Dzul Hijjah, hajinya di bulan lain, biar orang Indonesia dapat kuota. Lihat Bu, zaman sekarang orang berkata tanpa ilmu ya. Maka kita harus tahu mendasar bahwasanya haji waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Dzul Hijjah. Dan bulan haji termasuk di dalamnya sudah mulai Syawal, Dzulqa'dah, itu sudah mulai masuk ya. Jadi orang-orang haji kan sudah mulai berangkat tuh biasanya dalam bulan Dzulqa'dah. Nanti puncak hajinya yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak, harus kita ajarkan. Karena nanti bakal ada nih viral orang berhaji, ngaku-ngaku haji. Nanti di zaman setelah banyak fitnah, orang berhaji di bulan Muharram misalnya, dan mengatakan ini loh saya sedang hadir, jepret sana jepret sini, diviralkan. Kalau anak-anak kita tidak pernah diberitahu tentang ilmu ini, maka apa jadinya kalau ternyata anak-anak kita ikut-ikutan sesuatu yang viral ya. Dan subhanallah generasi hari ini nih Bu, generasi yang gampang sekali yang namanya digiring seret kayak angin tuh loh, cepet banget anak-anak generasi zaman sekarang. Beda dengan generasi zaman dahulu.
Maka kita katakan kepada anak-anak kita, nak, yang namanya haji itu ada di puncaknya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah. Baik, wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Subhanallah teman-teman, tak terasa ya, Masya Allah, waktu terus berjalan. Sebentar lagi kita akan menemui bulan Ramadan. Baru kemarin kita etikaf misalnya, baru kemarin kita tarawih, ternyata akan berjumpa kembali dengan Ramadan. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang dia beribadah puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan bonus dari Allah, dan bonusnya pahalanya unlimited, tiada batas. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan ya. Kemarin bukan bulan Ramadan yang terakhir, dan apabila kita berjumpa dengan bulan Ramadan, gunakan sebaik-baiknya, karena bisa jadi itu adalah Ramadan terakhir kita. Dan sebelum Ramadan, hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Kita belajar lagi tentang yang namanya fikih saum. Dan fikih saum itu cakupannya luas, dari mulai kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya, apa yang dilakukan ketika bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita selesai hadis yang ketiga. Mutiara hikmah atau faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya pondasi Islam itu ada dalam rukun Islam yang 5. Ya, syahadat, salat, saum, zakat, dan haji. Dan barang siapa yang meninggalkan syahadat, barang siapa yang meninggalkan rukun yang pertama, pondasi yang pertama, yaitu syahadat, ya, maka dia telah runtuh semua pondasinya. Kalau ada orang dia mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya Muslim, maka hendaklah dia juga mengarahkan dirinya menjadi orang yang beriman. Dan iman itu rukunnya ada berapa? Kita sudah belajar ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab, yang keempat iman kepada rasul-rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada takdir. Nah, ini semuanya harus kita imani. Berarti ini muslim, ini mukmin. Tingkatannya lebih tinggi mana, Bu? Mukmin. Berarti orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin sudah tentu muslim. Paling tinggi lagi apa, Bu? Muhsin, ihsan. Muhsin ini paling tinggi. Muhsin, ihsan. Nanti ihsan dibagi 2. Ada ihsan kepada Allah, kepada Rabb. Ada ihsan kepada makhluk. Insya Allah kita akan bahas ihsan terhadap makhluk ada di dalam hadis Arba'in Nawawi. Ihsan kepada Rabb kemarin sudah dibahas. Apa ihsan kepada Rabb? Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Padahal Allah sejatinya Allah melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan kepada Rabb. Ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk, itu diantaranya nanti insya Allah kita akan bahas. Kalau mau menyembelih hewan, maka pisaunya harus ditajamkan. Ini termasuk dari ihsan kepada makhluk. Jadi sudah saya jelaskan, Ibu. Ihsan itu paling tinggi. Bawahnya mukmin, bawahnya lagi muslim. Jadi orang yang muhsin sudah tentu mukmin, sudah tentu muslim. Orang yang mukmin sudah tentu muslim atau belum? Belum. Orang beriman ngaku, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, tapi ternyata dalam ibadahnya dia dilingkupi dengan riya. Ada, Bu? Ingin dipuji oleh orang, ada? Ada. Berarti dia disebut muslim belum? Belum. Ya, yang ketiga. Barang siapa, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barang siapa yang dia sudah menghilangkan kewajiban salat atas dirinya, barang siapa yang sudah menghilangkan kewajiban salat atas dirinya, maka kesepakatan ulama mengatakan dia adalah kafir. Sekali lagi, barang siapa yang meniadakan kewajiban salat atas dirinya, maka dia disebut kafir. Dan ini adalah kesepakatan ulama. Sudah tidak ada lagi yang namanya perbedaan pendapat. Yang keempat, menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang keempat ini penting juga, ini poin-poinnya. Apabila ada seseorang yang masih mengakui kewajiban salat atas dirinya, tapi dia meninggalkan sebagian salat, masih ada perbedaan pendapat para ulama terhadap orang
orang yang mengakui kewajiban salat atas dirinya tapi dia meninggalkan sebagiannya. Yang kelima adalah selalu menunaikan zakat apabila sudah mencapai nisab dan haulnya atau batasnya. Selalu mengeluarkan zakat, zakatul mal. Zakat itu ada dua tadi ya, zakatul mal apabila sudah mencapai nisab dan haul. Karena barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, ancamannya sangat keras. Apa ancaman dari Allah? Allah akan setrika. Allah akan panaskan besi yang sangat panas, dan Allah akan setrika nanti ya di akhirat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ketika di dunia. Yang keenam, wajibnya menunaikan ibadah haji apabila ia telah mampu. Dan mampu di sini termasuk bagi seorang wanita mampu menghadirkan mahram untuknya. Ini karena kita bahasanya wanita, maka bagi seorang wanita dia harus mampu menghadirkan mahram baginya. Terakhir, adanya keterkaitan satu sama lain dalam rukun Islam ini, dan barang siapa mengingkarinya, mengingkari salah satu rukun Islam, maka dia bukan seorang muslim. Adanya keterkaitan antara satu sama lain, antara syahadat, antara salat, antara zakat, antara puasa, antara ibadah haji, ini punya keterkaitan satu sama lain. Maka barang siapa yang mengingkari salah satunya, ya mengingkari bahwasanya ibadah puasa Ramadan itu tidak wajib, mengingkari bahwasanya ibadah haji itu tidak wajib, mengingkari bahwasanya zakat itu tidak wajib misalnya, mengingkari bahwasanya sholat itu tidak wajib, berarti dia bukan lagi seorang muslim. Barakallahu fikunna jami'an. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.